Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ica. Kisah Eee eee, Makasih ya sudah mau menjadi responden dari kelompok 8. Ya pertama-tama perkenalkan dulu, saya Saro, anggota kelompok 8. Di sini kelompok 8 meneliti tentang, tingkat ansietas mahasiswa keperawatan dan juga, PHBS sebagai pencegahan dari, COVID-19. Nah, di sini, untuk mengumpulkan data, kami dari kelompok 8 bermaksud untuk mewawancarai responden, dalam rentang waktu 5 sampai 10 menit. Kira-kira, apakah Ica bersedia? Iya, boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama, pandemi ini, Ica merasa, ansietas nggak, merasa cemas nggak? Selama pandemi ini ya, Iya, selama pandemi ini. mungkin kalau aku merasa cemas itu mungkin awal-awal pandemi itu ya, kan kayak, eee, gimana ya, mungkin keadaannya itu kayak lebih mungkin kan virusnya baru, jadi kayak lebih mencekam pas, awal-awal pandemi juga masih di Tembalang kan. Lah, di Tembalang itu udah sepi, kayak Mhm. bener-bener dijaga, itu kayak membuat aku semakin cemas, kayak takut. Pencegahan apa yang digunakan mengurangi ansietas, yang Ica rasakan? Oh, kalau tentang Covid sih, aku nerapin yang 3M itu ya. Jadi, Mhm. memakai masker, terutama kalau lagi di luar itu pakai masker, terus mencuci tangan, habis ngapa-ngapain itu wajib cuci tangan sama, diusahakan selalu jaga jarak. Terus kalau seumpama beli makan keluar itu ya diusahakan makannya itu di rumah, nggak dimakan di tempat, kemudian itu juga nggak, berpergian atau ke tempat yang banyak orangnya gitu. Itu sih pencegahan yang saya lakukan, sama makanya Oke. juga minum vitamin kayak gitu. Oke. Kalau untuk, coping-nya gimana? Misalnya kayak udah terjadi ansietas nih, lah untuk mengurangi ansietas yang Ica rasakan biasanya Ica ngapain? Kalau itu saya merasa ansietas itu kalau awal-awal ya, awal-awal virus itu booming di Indonesia, yaitu biasanya saya, eee, mengalihkan kayak saya buat nonton film, terus apa, telepon sama keluarga biar ansietas saya itu berkurang kayak gitu. Mungkin juga, bercanda sama temen-temen, tapi kan tetap harus memperhatikan protokol seperti itu. Oh iya, baik. Eee, Ica kan, misalnya nih sudah berhasil menerapkan, eee, coping untuk ansietas. Kira-kira ada nggak reward buat diri sendiri? Ya kayak misal, reward dalam bentuk, motivasi ke diri sendiri gitu, ada nggak kira-kira? Kalau reward ke diri sendiri belum sih, saya cuma nerapin kopinya aja gitu. Belum ada ya. Iya, Tadi kan Ica juga udah menerapkan, pencegahan Covid yang 3M tadi. Nah ketika, iya. sudah 3M itu, ada nggak reward buat diri sendiri ketika udah melaksanakan 3M? Mungkin itu ya bersyukur apa ya, reward-nya lebih bersyukur aja sih buat diri sendiri karena kan udah nerapin 3M itu jadi bisa terhindar dari paparan virus itu. Kalau reward yang secara pastinya Oh, kayaknya iya. belum tak terapin sih. Iya Ica, ini udah selesai ya, dari pertanyaan tadi mulai dari pencegahan, coping, terus reward, reward pencegahan Covid dan reward untuk mengatasi ansietas. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang ingin ditanyakan nggak?
Kalau sekarang belum sih, sudah cukup menurutku. Makasih ya Ira udah mau jadi respon kelompok 8. Jaga kesehatan selalu. Iya. Iya, kamu juga Ya, jaga kalau kesehatan ya. saya ada salah, iya makasih. Kalau saya ada salah saya mohon maaf ya Ica ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Fitri sudah mau meluangkan waktunya. Di sini saya Saro, selaku anggota dari kelompok 8. Di sini kelompok 8 meneliti tentang tingkat ansietas dan juga PHBS pada mahasiswa nurse angkatan 36. Nah, di sini Mbak Safitri kan sebagai responden. Saya beserta kelompok memohon kesediaannya Mbak Safitri untuk diwawancarai sekitar 5-10 menit. Kira-kira Mbak Safitri apakah bersedia? Iya, bersedia. Ya, baik kalau begitu saya mulai dulu ya Mbak. Pertanyaan pertama itu tentang ansietas. Jadi saya mau tanya, selama Mbak Safitri merasakan ansietas, kira-kira coping apa yang biasanya dilakukan oleh Mbak Safitri? Maaf sebelumnya saya mau tanya, ini ansietas secara umum atau saat PSBB ini atau saat COVID? Kalau ini ansietas secara umum. Oke. Coping yang saya lakukan saat ansietas mungkin saya cari support mental sih, seperti kayak saya nyari teman buat ngobrol, cari distraksi kayak gitu. Jadi nyari teman buat ngobrol ya? Iya. Nah, terus selama pandemi ini, Mbak Safitri merasa cemas nggak? Kalau cemas yang banget sih enggak sih, yang biasa aja, cemas biasa aja. Mungkin waktu saat praktek itu kayak, dikelilingi di rumah sakit kan dikelilingi orang-orang yang kita nggak tahu dia positif apa enggak. Nah, cemasnya di situ, tapi selebihnya nggak ngerasa cemas sih. Kalau untuk pencegahannya, Mbak Safitri, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Safitri untuk mencegah supaya pas saat pandemi ini tuh nggak merasa cemas? Mungkin mengikuti protokol kesehatan ya, biar, nggak, apa ya namanya, tidak terkena efek dari COVID-19-nya, jadi kayak nggak cemas. Kalau udah cuci tangan kan pastinya udah kayak, ya minimal aku udah melakukan, pencegahan lah gitu. Semoga aja nggak terkena gitu, karena ketakutan terbesar kita pastinya kalau pas COVID ya terkena COVID kan, jadinya ya itu pencegahannya. Berarti lebih fokus kepada ini ya 3M ya? Iya. Terus ketika Mbak Safitri ini kan udah melakukan kayak pencegahan-pencegahan untuk supaya nggak terkena COVID. Kira-kira ada nggak reward buat diri sendiri? Reward buat diri sendiri mungkin nggak ada ya, nggak ada sih kalau aku, biasa aja, ya udah kalau melakukan ya udah gitu. Nah, kalau untuk ansietasnya kan tadi Mbak Safitri melakukan coping-coping untuk mengatasi ansietas. Nah, setelah Mbak Safitri berhasil melakukan coping tersebut, kira-kira ada nggak reward buat diri sendiri? Kalau itu ada sih, saya lebih ke self talk kayak, "You did good," gitu, kayak saya memuji untuk, apa yang sudah saya lakukan kepada diri sendiri sih. Oke, Mbak Safitri.
Ini kan pertanyaannya udah selesai. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyain sama Mbak Safitri? Nggak ada sih, cukup. Ya udah, makasih ya Mbak Safitri udah meluangkan waktunya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Mbak Safitri. Oke. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Iya, ini udah boleh live ya berarti? Ya udah, udah. Oke, Saya akhiri sukses ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triratna Dewi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sartika. Nah, pertama-tama saya sama kelompok 8 ngucapin makasih sama Mbak Ratna udah mau bersedia jadi respondennya kelompok kami. Nah, di sini kan kelompok kami meneliti tentang tingkat ansietas dan juga PHBS selama pandemi COVID-19. Nah, untuk melengkapi data-data untuk menganalisis masalah, kami berniat untuk melakukan wawancara kepada responden. Kira-kira waktunya 5-10 menit. Kira-kira Mbak Ratna bersedia nggak? Iya, Sartika bersedia. Oh, ya. Pertanyaannya yang pertama, selama pandemi ini Mbak Ratna kira-kira merasa cemas nggak? Kalau cemas tuh pasti ya, apalagi kalau situasinya seperti ini, semakin hari angka COVID tuh semakin tinggi. Jadi sekarang tuh kayak was-was gitu, takut kayak terpapar kayak gitu. Dan apa ya? Kalau mau kemana-mana itu jadi kayak khawatir gitu. Misal mau keluar itu kayak khawatir gitu. Jadi merasa cemas ya. Kira-kira selama Mbak Ratna merasa cemas, coping apa yang Mbak Ratna untuk mengurangi kecemasan tersebut? Biasanya kalau udah mulai cemas nih ya, kayak masalah khawatir itu biasanya saya, kayak biasanya itu ambil wudhu, terus sholat, terus kayak menenangkan pikiran kayak gitu. Gimana caranya, biar tidak cemas kayak gitu. Oh, iya. Terus Iya, Mbak misal Ratna. kalau gitu saya tarik nafas dalam, kayak merelaksasi diri sendiri, kayak dengerin musik, kayak gitu sih Mbak biasanya saya untuk mengurangi kecemasannya gitu. Oh, bagus ya Mbak, coping-nya Mbak Ratna, bagus banget ya. Tadi ada relaksasi, terus ada sholat gitu-gitu. Terus kira-kira selama pandemi ini terjadinya kecemasan, Mbak Ratna, apa yang Mbak Ratna lakukan untuk mencegah supaya nggak terjadi kecemasan? Itu sih biasanya kalau dari saya itu harus kayak membuka pikiran positif dari diri saya sendiri. Jadi harus ditanamkan dalam diri saya sendiri bahwa kita nggak boleh cemas. Kita intinya harus ya udah dengan situasi kayak gini, dengan COVID-nya semakin tinggi, udah kita harus mau nggak mau kita harus selalu mentaati protokol kesehatan kayak gitu, kemana pakai masker, cuci tangan kayak gitu. Jadi dengan kita udah melakukan protokol kesehatan, terus pola hidup sehat, jadi kita lambat laun cepatnya itu akan ya udah akan berkurang kayak gitu Mbak. Oh, iya. Nah, setelah Mbak Ratna melakukan tadi kayak 3M kan, tadi kayak memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak. Kira-kira ada nggak reward untuk diri sendiri setelah melakukan pencegahan COVID itu? Kalau reward itu mungkin nggak ada ya Mbak, mungkin kalau rewardnya itu mungkin aku udah melakukan kewajibanku untuk menjaga jarak, mencuci tangan, terus pakai masker itu kayak
mengapresiasi diri sendiri mungkin, wah kamu udah bisa melaksanakannya dengan baik gitu aja. Kayak gitu sih Mbak kalau dari saya, nggak ada reward yang berlebihan itu nggak ada sih kalau dari saya. Tapi kayak lebih kata-kata positif ya untuk diri sendiri ya? Iya, mhm. Nah, kalau untuk reward untuk diri sendiri ketika, setelah berhasil melakukan coping kecemasan itu ada nggak kira-kira? Reward-nya nggak ada sih Mbak, mungkin ya itu, maksudnya kalau reward dari diri sendiri mungkin nggak ada ya, mungkin ya cuma tadi itu, seneng bisa apa, bisa melampaui rasa cemas itu, bisa melawan rasa cemasnya gitu aja. Tapi kalau untuk reward pada diri sendiri itu nggak ada. Mmm. Baik Mbak Ratna, ini, pertanyaannya kan sudah selesai, saya sudah merangkum jawaban dari Mbak Ratna. Terima kasih ya atas waktunya. Sebelumnya, ada yang ingin Mbak Ratna tanyakan nggak? Sudah cukup Mbak. Oh cukup. Mhm. Makasih ya Mbak Ratna atas kesediaan waktunya. Baik, Semoga, sama-sama. apa yang Mbak Ratna lakukan, Mbak Ratna stay safe ya Mbak Ratna, jaga Baik. kesehatan, tetap bahagia. Ya, terima kasih Ya. Kak Prita. Ya, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama.